Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Janji-Mu ya dan amin, dan ku percaya Kau pasti genapi janji-Mu dalamku, Tuhan. Oh haleluya, ku percaya padamu, Tuhan. Haleluya, oh Yesus. Haleluya, Yesus, ku percaya Kau pasti genapi janji-Mu bagiku, Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus, ku percaya. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dan kita bisa belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan sama-sama lihat Alkitab kita di dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan bisa menyimaknya dalam Alkitabnya masing-masing. Begini bunyi firman Tuhan. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Saya ulangi, saudara bisa ikut membaca dalam hati biar saudara memahami akan kebenaran firman Tuhan, dan saya berdoa Roh Kudus akan menjamah saudara semuanya. Dikatakan demikian, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini satu pembacaan yang sangat luar biasa. Kenapa? Saya katakan luar biasa karena seringkali kita menjumpai tentang kasih di dunia ini. Kita menjumpai kebencian juga ada di dunia ini. Dan sepertinya dua kata ini juga pernah ada dalam hidup kita. Kita pernah membenci orang, mungkin membenci saudara kita yang lagi bermasalah dengan kita. Atau mungkin ketika kita punya musuh, sehingga kita ada kesempatan untuk membenci mereka. Tapi kita juga punya kesempatan untuk mengasihi. Tentunya dengan orang-orang yang saudara anggap pantas untuk saudara kasih. Nah, pagi hari ini kita mendengar ada ayat yang mengingatkan kita kembali tentang dampak dari kasih dan kebencian ini. Jelas sekali dikatakan kebencian itu menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Saudara, kalau kita sama-sama renungkan ayat ini, maka kita akan bisa memahami kebenaran firman Tuhan dengan benar. Tapi kalau kita cuma baca sambil lalu, ini bisa salah dalam menanggapi kebenaran firman Tuhan ini. Coba saya akan ajak saudara untuk melihat kalimat yang kedua dulu ya. Tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Saudara, kalau kita tidak memahami kalimat ini, kita bisa berpikir begini, oh kalau begitu, kasih itu bisa kompromi dengan pelanggaran. Artinya kalau ada satu pelanggaran, ya sudah dianggap tidak ada pelanggaran. Akhirnya orang akan menilai kualitas kasih itu dengan cara yang salah. Misalnya, seperti apa yang saya katakan tadi, kalau misalnya orang tua melihat anaknya berbuat salah, karena ayahnya atau ibunya mengasihi, ya sudah, biarkan saja. Bukan seperti itu, saudara. Ayat ini tidak berbicara seperti itu. Ayat ini mengatakan kasih itu menutupi segala pelanggaran. Nah, saudara harus memahami tentang kebenaran firman Tuhan. Menutupi segala pelanggaran itu bukan yang seperti saya contohkan tadi. Ketika orang tua melihat anaknya melakukan satu kesalahan dan orang tuanya membiarkan,
tetap mengasihi, tidak mengambil satu tindakan, tidak mengambil satu langkah untuk membenahi anaknya. Nah, ini sesuatu yang justru malah salah. Yang dimaksud kasih menutupi segala pelanggaran, saudara bisa melihat kasih yang bagaimana. Dan kasihnya siapa itu? Kalau saudara merenungkan kebenaran firman Tuhan setiap hari, saudara mendengarkan firman Tuhan, entah itu dari saudara memiliki waktu pembacaan firman Tuhan secara rutin, atau ketika saudara mengikuti ibadah demi ibadah, persekutuan demi persekutuan, saudara akan memahami kasih siapa yang bisa menutupi segala pelanggaran. Dan kasih yang bagaimana yang dimaksud firman Tuhan ini? Ya, tentunya hanya kasih Allah. Saudara bisa melihat wujud dari kasih Allah. Kasih Allah dinyatakan di dalam kehidupan semua umat manusia. Ya, sebagai ayat emas kita, sebagai orang percaya, itu jelas sekali. Seringkali itu menjadi ayat-ayat favorit kita kan ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sebab siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini menunjukkan bahwa tidak ada kasih yang melebihi apa yang dibuat oleh Tuhan. Dan inilah contoh kasih yang dinyatakan oleh Tuhan, ditunjukkan oleh Tuhan, supaya kita ini mengetahui, dunia ini mengetahui, bukan kasih yang kita temukan di dunia ini. Kalau kita menemukan kasih yang di dunia ini, mungkin masih ada komprominya dengan dosa, atau banyak komprominya dengan dosa. Tetapi kasih yang dicontohkan oleh Tuhan ini jelas-jelas sekali menutupi segala pelanggaran. Dan itu dinyatakan oleh Tuhan. Itu ditunjukkan oleh Tuhan di atas kayu salib. Ada banyak pelanggaran yang dibuat oleh manusia. Mulai dari pertama Adam dan Hawa sampai keturunannya. Bagaimana manusia melakukan dosa, bagaimana hidup mereka. Hidup dalam ketidakbenaran. Tetapi bagaimana Allah tetap mengasihi manusia. Dan langkah apa yang diambil oleh Tuhan? Langkah apa yang diambil oleh Allah sendiri? Dia menebus dosa kita. Dia menggantikan apa yang harusnya kita terima sebagai hukuman dosa. Ini bukti Allah mengasihi kita. Dia menutupi kesalahan kita. Dia selesaikan kesalahan kita. Bukan dengan cara yang salah, tetapi dengan cara yang benar. Dia gantikan kita di atas kayu salib. Oleh sebab itu mari kita pahami kalimat ini dengan benar. Kalau ada orang mengasihi, mungkin saudaranya, mungkin temannya, mungkin orang tuanya, tapi dengan prinsip yang salah, prinsip yang dipakai dunia ini, maka itu namanya kompromi dengan dosa. Bukan itu yang dimaksud Tuhan. Tetapi yang dimaksud Tuhan adalah apa yang sudah dinyatakan oleh Tuhan dalam kehidupan setiap orang percaya. Dia sudah menunjukkan bagaimana kasih yang menutupi segala pelanggaran. Kasih yang membebaskan kita semua. Sebagai umat Tuhan yang harusnya menerima hukuman. Tetapi Tuhan gantikan. Ini sesuatu yang luar biasa. Bahkan saudara, kalau saudara
boleh merenungkan dari firman Tuhan, ada banyak itu contoh-contoh. Salah satunya coba kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-15, ayat yang ke-20. Lukas pasal 15 ayat yang ke-20. Saya yakin Bapak Ibu Saudara tahu persis cerita ini. Saya akan bacakan. Begini bunyi firman Tuhan. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara, kalau saudara lihat cerita ini dari awal, ini adalah anak bungsu yang ya banyak orang mengatakan ini kurang ajar gitu ya. Bapaknya belum meninggal, belum mati, dia minta warisan. Dan diceritakan bagaimana ketika anak ini meminta warisan, ya bapaknya memang bapak yang baik, diberi juga gitu kan. Akhirnya diberi juga, padahal dia punya kakak yang sulung. Karena begitu baiknya bapaknya dikasih. Tapi setelah dikasih dia pergi. Dia bersenang-senang, berfoya-foya, menghabiskan apa yang dia miliki. Dan akhirnya memang Alkitab mencatat dia jatuh miskin, melarat. Itu yang ditulis dalam firman Tuhan, melarat. Habis sudah. Bahkan diceritakan dia sudah tidak bisa makan lagi. Dia harus cari pekerjaan untuk bisa menyambung hidupnya. Dan benar, dia dapat pekerjaan. Mungkin dia berharap pekerjaannya itu akan membuat dia menjadi orang yang sukses. Tapi belum sampai sukses. Dia tetap kelaparan. Mau makan tidak bisa. Bahkan sampai mau nekat makan makanannya babi juga nggak ada yang ngasih. Ini benar-benar keadaan yang sangat-sangat menyedihkan. Sangat-sangat ya harusnya tidak terjadi pada anak ini. Kenapa? Karena bapaknya kaya. Bapaknya baik. Untung dia ingat. Dia ingat bahwa di rumah bapaknya itu pegawai-pegawainya banyak. Pegawainya tidak pernah kekurangan. Mereka juga makan yang enak. Apalagi dia sebagai anaknya. Enggak pernah seperti itu. Nah ketika dia ingat, dia beranikan diri untuk kembali ke bapaknya. Nah ayat yang kita baca tadi, itu merupakan satu petunjuk bahwa bagaimana respon bapaknya ketika anak ini kembali. Saudara, kalau kita jadi bapaknya, mungkin kita akan memberi pelajaran anak ini. Mungkin juga kita marah. Mungkin kita akan tidak mengakui. Kenapa? Karena anak ini sudah kurang ajar. Anak ini tidak tahu rasa berterima kasih. Andai kata bapak ini marah-marah mungkin atau tidak mengenal anak ini waktu dia kembali. Ya itu sesuatu yang mungkin manusiawi karena mungkin bapaknya kecewa. Tetapi Alkitab tidak mencatat seperti itu. Justru bapaknya ini melihat dari jauh dan berlari menyongsong anak ini. Merangkul anak ini, mencium anak ini. Bayangkan saudara, anak ini tidak pernah mandi mungkin ya, kotor. Karena ya saya perkirakan karena dia bekerja di kandang babi, kotor, compang-camping mungkin. Tapi bapaknya enggak pernah mempermasalahkan itu. Justru dia merangkul, dia mencium. Ada satu sukacita yang luar biasa. Saudara bayangkan. Kalau ada bapak sampai
melakukan tindakan merangkul, mencium, itu berarti ada satu kesukaan yang luar biasa, kebanggaan tersendiri. Ini loh saudara-saudara yang perlu kita tahu. Kasih Allah atau kasih yang ditunjukkan Tuhan itu seperti itu. Harusnya anak ini tidak akan mendapatkan kasih yang seperti ini. Karena memang dia sudah bersalah pada bapaknya. Tetapi justru dia dapat sambutan yang luar biasa oleh bapaknya. Bahkan kalau kita baca sampai selesai cerita itu, bapaknya nyuruh pegawai-pegawainya untuk ambil baju yang terbaru. Potong lembu untuk memestakan dia. Karena anaknya yang hilang sudah kembali. Mungkin itu pesta besar-besaran. Kenapa? Karena hati bapak ini bersuka cita. Anaknya telah kembali. Saudara, dari cerita ini kita bisa tahu bahwa inilah yang dimaksud ayat yang kita baca pada hari ini. Kasih menutupi segala pelanggaran. Ini yang perlu saudara pahami. Oleh sebab itu kalau kita mempraktekkan kasih yang Tuhan contohkan kepada kita, maka bukan kasih yang kompromi dengan dosa, tetapi kasih yang justru membawa dampak yang baik. Ketika kita menjadi seorang anak Tuhan, dimanapun saudara berada, dalam keluarga saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam kehidupan bersosial saudara. Kalau saudara menerapkan kasih yang seperti Tuhan contohkan, maka banyak orang yang diberkati. Saya yakin dari cerita yang firman Tuhan tunjukkan, anak yang hilang tadi ketika diperlakukan oleh bapaknya dengan baik, dengan kasih, maka dia merasa bersalah dan bertobat. Dia tidak kembali mengulangi. Begitu dengan kita, saudara-saudara. Kalau kita punya kasih kepada sesama kita, kepada pasangan hidup kita. Mungkin saudara suami istri yang sekarang mulai kasihnya luntur. Saudara coba lakukan kasih yang Tuhan contohkan. Kasih yang Tuhan tunjukkan. Kasih pasanganmu. Walaupun mungkin pasanganmu sudah mengecewakan. Engkau sudah dikecewakan istrimu, engkau sudah dikecewakan suamimu, engkau sudah dikecewakan anak-anakmu. Tetap kasih mereka. Berdoa untuk mereka. Minta Tuhan menjamah hatinya. Dan lihat nanti, saudara akan melihat hasil yang luar biasa. Seperti yang Tuhan inginkan. Inilah kasih yang dimaksud dalam bacaan kita dalam Amsal pasal 10 ayat 12. Berikutnya yang kedua, saya naik, ini saya balik. Di dalam Amsal pasal 10 ayat yang ke-12 dikatakan, kebencian menimbulkan pertengkaran. Kebencian menimbulkan pertengkaran. Saudara, saya tidak perlu membahas panjang. Saya yakin saudara tahu benci itu apa sih. Sesuatu yang enggak kita sukai. Membenci, perasaan yang tidak menyukai. Ya, kalau kita hubungkan dengan seseorang ya tidak menyukai orang yang kita benci. Kalau kita tidak suka sama seseorang, kita benci seseorang,
maka kita melihat wajahnya pun juga tidak mau gitu. Rasanya risih, rasanya nggak mau lihat, pengen buang muka gitu. Kalau kita benci seseorang, saya yakin hati saudara akan panas. Padahal orang itu mungkin tidak ngapa-ngapain. Tetapi karena perasaan saudara sudah membencinya, maka timbul perasaan-perasaan yang lainnya. Marah, panas. Bahkan bisa-bisa saudara merancangkan sesuatu. Saudara ngomel-ngomel sendiri. Kenapa sih orang ini di depanku? Dan sebagainya. Ini ekspresi dari orang yang benci. Saya pernah melihat ada orang yang waktu itu saya tidak tahu kalau dia ini sedang benci kepada seseorang gitu ya, yang ada di tempat itu, sama-sama ada di satu tempat. Ketahuannya adalah ada satu pertengkaran setelah itu. Ya mungkin karena yang satu ngomong sesuatu yang sebenarnya tidak begitu serius, tidak begitu penting, hanya biasa, guyonan dan sebagainya. Tapi karena yang satunya sudah memiliki benih kebencian, maka kata-kata yang sebenarnya biasa, kata-kata yang biasanya ya wajar-wajar aja, itu jadi pemicu pertengkaran. Kenapa? Karena penyebabnya adalah ada satu kebencian dalam hatinya. Sehingga apapun yang dikatakan orang yang dibencinya itu menjadi sesuatu yang mengganggu dirinya. Ini pun juga begitu saudara. Ada banyak contoh di dalam Alkitab. Kalau saudara perhatikan di dalam firman Tuhan, cerita tentang Yusuf dengan saudara-saudaranya. Coba kita lihat aja ya, dalam Kejadian pasal 37 ayat yang kelima. Saya tidak menceritakan ulang, tapi ayat ini menunjukkan apa yang terjadi waktu itu. Kejadian pasal yang 37 ayat yang kelima. Pada suatu kali, bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Lagi, coba kita lihat di ayat yang 8. Pasalnya tetap ayat yang ke-8. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Saudara, ini cerita tentang Yusuf sebelum dia jadi orang nomor 2 di Mesir gitu. Awalnya Yusuf hanya bercerita tentang mimpinya. Tetapi justru saudara-saudaranya benci. Kenapa? Ya karena memang awalnya saudara-saudaranya sudah merasa bahwa wah ini anak yang paling disayang sama bapak. Dia diperlakukan yang enak, bajunya bagus. Sedangkan saudara-saudaranya mengembalakan, dia enak-enak di rumah. Diawali dari kebencian-kebencian sehingga ketika Yusuf cerita tentang mimpinya, wah, tambah memicu kebencian mereka. Nah, akibatnya apa? Ketika saudara-saudaranya benci kepada Yusuf, saudara bisa tahu cerita ini. Saya yakin saudara ngerti. Mereka merencanakan untuk membunuh Yusuf. Ya untunglah ada kakaknya yang kasihan. Oh, jangan dibunuh, masukkan sumur. Dan setelah itu dijual. Dari kejadian-kejadian, Yusuf mengalami tindakan-tindakan yang tidak baik kepada
dari kakaknya. Ini merupakan imbas dari kebencian. Dampak dari kebencian saudara-saudaranya. Ini loh saudara yang perlu kita sama-sama pahami. Kalau saudara membiarkan hati saudara benci kepada orang-orang yang saat ini saudara benci. Saya nggak tahu yang sedang saudara benci siapa. Bahkan ada loh yang membenci suaminya, benci istrinya sendiri, benci anak-anaknya, benci saudara-saudaranya yang lain. Ya mungkin karena ada alasan untuk saya membenci. Sekali lagi saudara, apapun alasan saudara ketika saudara membenci orang lain, maka dampaknya bukan sesuatu yang baik. Justru dampaknya itu sesuatu yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Jelas dikatakan kebencian menimbulkan pertengkaran. Apa sih baiknya dari pertengkaran saudara? Tidak ada yang baik. Kalau sudah bertengkar, andai kata yang satu menang, yang satu kalah, tambah benci lagi. Dan ketika dia sudah merasa kalah, dia tidak akan tinggal diam. Dia merancangkan sesuatu untuk membalas. Terus akan berdampak kepada sesuatu yang tidak baik. Nah, pagi hari ini kita sudah tahu dua kata ini, kebencian dan kasih. Itu ada di sekitar kita. Itu bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita sadar bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, mari kita sama-sama pilih kasih. Kasih yang bagaimana? Kasih yang dicontohkan oleh Tuhan. Dan itu membawa dampak yang luar biasa. Memberkati semuanya, memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan nama Tuhan juga dipermuliakan atas kehidupan setiap kita. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Hari kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk kami mengerti akan kebenaran firman. Dan kami minta kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah hati kami untuk memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sehingga kami boleh menyalurkan kasih yang sudah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh juga mengasihi orang-orang di sekitar kami. Kami boleh menyatakan Tuhan kemuliaan-Mu di sekitar kami. Dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh Engkau andalkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu di pagi hari ini. Mereka akan boleh menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Orang-orang yang hidup dalam kemenangan dan orang-orang yang terus-menerus dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.